Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم. فكيف حالكن أيتها الصالحات؟ إن شاء الله في هذا اللقاء نستمر دراستنا في القواعد الأربع، وقد توقفنا سابقا في القاعدة الثانية. صحيح? Kemarin di Google Meet alhamdulillah kita bisa bertatap muka dan kita sudah mengambil dan menjelaskan al-qaidah as-saniyah dari mutun al-qawaid al-arba' ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di al-qaidah as-salisah. Sebelumnya kita akan mengulang kembali sedikit materi kita di Al-Qaidah As-Saniyah, yaitu tentang syafaat. Mungkin masih banyak yang bingung ya, karena Ustazah kemarin ada yang bilang kecepatan menjelaskannya, tapi tidak ada yang menegur ya. Nanti kedepannya jika kita menggunakan Google Meet sekali lagi, Ustazah berharap jangan tunggu Ustazah selesai menjelaskan baru diingatkan Ustazah. Tadi Ustazah kecepatan menjelaskannya ya. Tapi diingatkannya dari waktu Ustazah menjelaskan sehingga Ustazah bisa memperbaikinya ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang asy-syafa'ah. Yang kita jelaskan itu apa? Asy-syafa'ah dari kalimat asy-syaf'u, biddu al-witr ya, yang berarti genap. Genap itu lebih dari 1, 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8 dan seterusnya. Asy-syafa'ah itu terbagi menjadi 2 sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin juga, yaitu manfiyah dan musbatah, yang tertolak dan yang ditetapkan ya. Sedangkan yang manfiyah, yang tertolak, yaitu syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik bahwasanya sesembahan mereka itu mampu memberikan syafaat bagi diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kelak nanti ya. Orang-orang musyrik menjadikan sembahan mereka yaitu sebagai perantara agar mampu memberikan mereka syafaat di sisi Allah nantinya. Mereka beranggapan bahwasanya mereka penuh dengan dosa sehingga tidak layak untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan tersebut tidak lain hanyalah menjauhkan mereka dan menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu termasuk dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan melainkan jika pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat manfiyah ini
yaitu syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik, yang mana sesembahan mereka mampu memberikan mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaat tersebut tertolak. Tidak ada manfaat apa-apa bagi mereka. Nah, jika kita menginginkan sesuatu, kenapa tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita tahu bahwasanya Allah itu yang mampu memberikan kita segala yang kita butuhkan. Nah, kenapa harus menjadikan adanya perantara, ya? Nah, sedangkan syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan syafaat tersebut yaitu disebutkan syarat mendapatkan syafaat, bahwasanya orang yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat yaitu mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarang, ya. Tidak sembarang orang yang mendapatkan syafaat, begitu juga tidak sembarang orang yang dapat memberikan syafaat. Mereka yang memberikan syafaat itu mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin untuk memberikan syafaat kepada yang akan diberikan syafaat. Begitu juga orang yang diberikan syafaat itu mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ia layak untuk diberikan syafaat. Nah, jadinya tidak sembarang orang yang mendapatkan syafaat, dan mereka yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat yaitu ahlu tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu tauhid yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala esa, wahada yuwahidu, dari kalimat wahada yuwahidu, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, sekarang ada yang bertanya, berarti syafaat itu hanya diberikan oleh Nabi. Apakah betul? Berarti selain Nabi tidak mampu memberikan syafaat? Nah, orang yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat seperti yang saya sebutkan tadi adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat dan diberi syafaat. Berarti orang-orang soleh, teman kita, mampu memberikan syafaat dengan syarat mereka itu mendapatkan izin. Nah, namun jangan mengharapkan syafaat dari orang lain. Amal perbuatan kita yang harus diperbaiki. Amal perbuatan kita mampu memberikan kita syafaat, nanti mampu menyelamatkan kita dari siksaan amal perbuatan kita. Nah, bisa saja teman kita atau keluarga kita, orang-orang terdekat kita mampu memberikan kita syafaat, namun pertanyaannya, apakah kita layak untuk mendapatkan syafaat dari mereka? Nah, itu dia. Seorang suami bisa saja memberikan syafaat kepada istrinya tanpa diminta. Namun, siapa kita yang tidak mau memberikan syafaat kepada orang-orang terkasih, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita? Siapa di antara kita yang tidak mau memberikan syafaat kepada mereka? Namun, pertanyaannya di sini, apakah kita layak memberikan syafaat kepada mereka?
dan yang diberi syafaat, apakah mereka layak mendapatkan syafaat? Nah, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk memberikan syafaat? Dan begitu juga mereka, apakah mereka diizinkan untuk mendapatkan syafaat dari kita? Nah, itu pertanyaannya. Sahabat kita juga mampu memberikan syafaat kepada kita, ya Allah, dulu ia itu temanku di dunia, kami sama-sama melakukan ketaatan kepadamu. Ya Allah, berikanlah ia syafaatmu. Selamatkanlah, keluarkanlah ia dari api neraka. Nah, itu syafaat dari teman kita. Mampu memberikan kita syafaat, mengeluarkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh dari syafaat seorang teman kepada temannya, ya. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu Al-Qaidah As-Salisah. Nah, di sini disebutkan, di kaidah tersebut disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu mempunyai berbagai bentuk sesembahan. Mereka mempunyai sembahan yang bermacam-macam, mempunyai ilah yang bermacam-macam. Nah, orang-orang musyrik itu di antara mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan bahwasanya di kaidah yang ketiga ini, bahwasanya orang-orang musyrik itu mempunyai banyak ilah, ya, banyak macamnya sembahan mereka. Sedangkan ahlu tauhid hanya menyembah satu Rabb saja, yaitu yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini sebutkan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah-tengah manusia yang mempunyai berbagai bentuk peribadatan. Mutafarriqina fi ibadatihim, mereka itu mempunyai banyak sekali bentuk ibadah mereka, peribadatan, sembahan mereka banyak. Minhum man ya'budu, di antara mereka ada yang menyembah al-malaikah, begitu juga al-anbiya was-salihin, begitu juga al-ahjar wal-ashjar, begitu juga asy-syams wal-qamar. Dan ini semua bentuk sesembahan orang-orang musyrik. Dan walaupun sembahan mereka itu orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu termasuk musyrik dan tidak ada yang membedakan mereka. Itu satu macam, itu sama-sama musyrik. Padahal telah dijelaskan dalam Al-Quran, itu qala Allah Ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Ini larangan bahwasanya malaikat itu tidak untuk disembah. Yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu memberikan hujah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mendorong kemudaratan dan mendatangkan kebaikan, tidak mampu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga para anbiya dan orang-orang yang saleh, dia tidak mampu memberikan pertolongan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa kita menyembah mereka? Tidak ada manfaatnya. Nah, begitu juga al-ahjar wal ashjar. Nah, ini di antara sembahan mereka diceritakan di sini, afara'aitumul lata wal uzza wa manat as-salisatan ukhra. Inilah nama ilah orang-orang musyrik itu, Lata, Uzza, Manah. Nah, itu nama-nama orang soleh sebenarnya.
Namun mereka menjadikan patung-patung mereka itu bernama Lata, Uzza, karena orang-orang soleh itu merupakan orang yang terkenal mereka ya, sehingga mereka menyembah orang-orang patung dan dijadikan nama dengan Lata, Uzza. Itu merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Asy-Syams wal Qamar, mereka menyembah Asy-Syams wal Qamar, matahari dan bulan. Padahal matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasy-syams wal qamar la tasjudu lisy-syamsi wala lil qamar. Di sini jelas-jelas ada larangan. Tidak boleh, kalian itu enggak boleh menyembah matahari dan bulan. Bulan dan matahari itu bukan Tuhan yang patut untuk disembah. Tapi wasjudu lillah alladzi khalaqahun. Tapi sembahlah Allah karena Allah yang menciptakan mereka semua. Allah lah yang menjadikan mereka itu ada. Lantas ngapain nyembah matahari sama bulan? Gak ada gunanya. Mereka gak bisa datangkan manfaat dan menolak mudarat. Namun itulah orang-orang musyrik, hatinya tertutup dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang terjadi? Nah, haula alladzina ya'buduna ghairallahi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Mereka itu loh yang menyembah selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu akan memerangi mereka tanpa terkecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Nabi Muhammad SAW akan perangi mereka semua, baik mereka yang menyembah pohonan, yang menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal, ataupun yang mereka agung-agungkan. Nah, itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat perangi mereka tanpa terkecuali. Apa disebutkan dalam ayat? Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semua mereka itu ya, tanpa terkecuali yang menyembah selain Allah, sehingga tidak adanya fitnah. Fitnah itu kesyirikan ya. Nah, dan agama itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Karena agama itu sudah sempurna. Ngapain lagi nyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, coba kita bayangkan. Jika seorang budak itu mempunyai banyak tuhan. Satu budak punya 2, 3 atau bahkan lebih dari 3 ya. 3 tuan. Apa yang akan terjadi? Nah, setiap tuan memiliki permintaan. Tuan yang A, tuan yang B, tuan yang C, tuan yang D. Setiap tuan punya permintaan. Apa yang terjadi? Si budak ini bakal kewalahan, bakal bingung mau turutin yang mana. Dalam satu waktu 5 tuannya minta permintaan, 5 permintaan. Dia bakal kewalahan mau turutin yang mana, mau kerjain yang mana dulu. Nah, sedangkan ahlu tauhid cuma satu, Allah saja. Dan apa yang akan terjadi jika 2 Tuhan atau lebih dari itu yang mengatur alam semesta ini? Bakal hancur alam semesta. Betul apa betul? Betul. Nah, itulah secara logikanya kita bisa mencerna apa yang akan terjadi jika Tuhan di dunia ini banyak. Nah, sedangkan orang-orang musyrik itu menyembah berapa? Lebih dari 1 Tuhan. Itu tidak benar ya. Nah, dan yang terakhir itu hadis Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Nah, ketika itu
Waqid al-Laitsi dan para sahabat Nabi SAW itu pergi keluar menuju perang Hunain. Nah, wa nahnu, kata Waqid al-Laitsi ini, wa nahnu hudatsa'u ahdin. Dia dan teman-teman yang lainnya itu baru masuk Islam, baru mu'allaf. Walil musyrikina sidratun, dan ketika itu ada orang-orang musyrik itu punya pohon bidara ya. Ya'kufuna indaha. Mereka itu menggantungkan senjata-senjata mereka. Mereka punya pohon bidara yang dipakai berdiam diri, pakai beribadah. Mereka beribadah di pohon mereka itu. Wayanmutuna biha aslihatam, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Agar mendapatkan keberkahan. Terus kata Waqid ini, sebelumnya, yuqalu laha zatu anwat. Pohon ini namanya zatu anwat ya. Famarorna bisidrotin, kemudian Waqid sama para sahabat ini lewatlah di pohon tersebut, kemudian melihat orang-orang musyrik ini berdiri di sana menyembah. Terus apa katanya Waqid ini sama para sahabat? Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwaq. Ya Rasulullah, coba buatkan kita, pilih pohon buat kita biar kita bisa kayak mereka, katanya kayak gitu. Ij'al lana dzata anwaq kama lahum dzatu anwaq. Rasulullah, wahai Rasulullah, pilihkanlah bagi kami pohon untuk menggantungkan senjata dalam mencari berkah, sebagaimana mereka juga ini orang-orang musyrik mempunyai pohon tersebut. Kami juga ingin Rasulullah. Kemudian dibantahlah oleh Nabi bahwasanya ini tidak benar dalam Islam ya. Itu merupakan kesyirikan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, sampai sini dulu materi kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke kaidah yang keempat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya langsung melalui Telegram. نختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf selebihnya atas segala kekurangan dan kesalahannya.